Halo teman-teman, selamat sore. Kami dari kelompok 10 matkul perakitan komputer. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara merakit komputer yang baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, perkenalkan, saya Marwasa Staf Dede, yang sebelah kanan saya. Dan saya Yeska Rometustik ya. Saya Alfredo Zarigan. Saya Samar Rahim. Nah, bagaimana keseruannya? Mari simak video berikut ini. Baik, di sini kami akan melakukan rakit PC, yaitu kami melakukannya secara virtual. Nah, yang pertama kita itu harus mengonsep PC-nya. Kita mau buat PC spek apa? Di sini kami buat PC-nya spek standaran aja, ya guys. Terus setelah itu kita siapkan komponen-komponen yang perlu untuk merakit PC. Yang pertama ada power supply, kedua RAM, ketiga ada CPU, selanjutnya thermal compound, terus heatsink fan, motherboard, NIC screw, wireless NIC, wireless and video adapter, hard disk, selanjutnya ada optical drive, floppy drive, pata kabel, floppy kabel, SATA kabel, serta casing kabel ya guys. Nah, ini adalah komponen-komponen di luar PC. Di sini kita akan mulai untuk merakit PC-nya. Nah, yang pertama kita pasangkan yaitu power supply. Power supply adalah perangkat keras dari PC yang fungsinya untuk mengonversi dan menyalurkan daya listrik dari sumber utama atau AC ke bentuk yang sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik atau DC. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau mainboard dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung dan komunikasi antara semua komponen perangkat keras lainnya seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Nah, di sini kami menggunakan 2 RAM. Nah, RAM itu adalah Penyimpan data sementara agar prosesor atau CPU dapat mengaksesnya dengan cepat sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer saat menjalankan aplikasi dan multitasking. Nah, jangan lupa kita tutup RAM-nya supaya tidak lepas. Nah, komponen selanjutnya yaitu CPU. CPU adalah otak komputer yang memproses semua instruksi, menjalankan program, dan mengelola data. Kemudian kita tutup. Nah, jangan lupa kita pasangkan yaitu thermal compound. Thermal compound adalah sebuah perangkat PC yang fungsinya untuk mengisi celah mikroosmosis antara prosesor atau CPU dan heatsink agar terjadi perpindahan panas yang lebih efisien. Nah, selanjutnya kita pasangkan heatsink fan-nya. Heatsink adalah perangkat PC yang fungsinya untuk mendinginkan komponen vital seperti CPU dengan cara menyerap panas yang dihasilkan, lalu membuangnya ke udara agar suhu komponen tetap stabil dan mencegah kerusakan atau penurunan kinerja. Nah, setelah itu kita pasangkan motherboard-nya ke dalam PC. Setelah itu kita masukkan NIC-nya. NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, kabel atau nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Komponen selanjutnya yaitu wireless NIC. Wireless NIC adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet atau LAN secara nirkabel melalui sinyal Wi-Fi. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan komponen video adaptor.
Video adapter adalah perangkat keras PC yang digunakan untuk menerjemahkan data grafis digital dari komputer menjadi sinyal yang dapat ditampilkan di monitor. Setelah itu kita pasang hard disk ya teman-teman. Hard disk adalah perangkat keras PC yang digunakan sebagai penyimpanan data jangka panjang untuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna seperti dokumen, foto, dan video. Setelah itu kita pasang optical drive-nya. Optical drive adalah sebuah perangkat keras PC yang digunakan untuk membaca dan menulis data dari media penyimpanan fisik seperti CD, DVD, dan Blu-ray menggunakan sinyal laser. Selanjutnya ada floppy drive. Floppy drive digunakan untuk membaca dan menulis data pada floppy disk atau disket. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan kabel-kabel yang ada dalam PC ya teman-teman. Yang pertama itu ada kabel patah kabel, Yaitu kabel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau HDD dan CD-ROM ke motherboard PC menggunakan teknologi sinyal paralel untuk mentransfer data. Baik, kita sambungkan ke optical drive. Nah, selanjutnya ada floppy kabel. Kabel floppy berfungsi sebagai penghubung fisik antara floppy disk drive atau FDD dengan motherboard PC yang memungkinkan FDD untuk membaca menulis data ke disket. Kita sambungkan ke floppy disk ya teman-teman. Selanjutnya ada kabel SATA. Kabel SATA adalah sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan internal seperti HDD dan SSD ke motherboard komputer serta mentransfer data dan daya di antara keduanya. Oke, di sini yang pertama ada kabel power untuk ke hard disk ya teman-teman. Kabel hard disk. Yang kedua kabel power ke optical drive. Selanjutnya kabel power ke motherboard kita sambungkan. Juga selanjutnya ini kabel power ke floppy disk. Selanjutnya kita masukkan kabel USB. Kita pasang di sini. Oke. Nah, yang terakhir kita sambungkan kabel power. Oke. Nah, di sini kami sudah berhasil merakit PC dan PC-nya menyala. Nah,
Selanjutnya, kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah-masalah yang biasa terjadi saat kita merakit PC. Oke. Nah, masalah yang biasa terjadi pada perakitan PC adalah Yang pertama mungkin PC restart terus atau tidak stabil. Itu biasanya penyebabnya itu yang pertama overheating CPU karena pasta thermal tidak dipasang dengan baik. Lalu mungkin juga RAM atau power supply yang bermasalah. Lalu juga BIOS yang belum update untuk mendukung CPU. Jadi apa sih solusinya? Kita bisa cek suhu CPU lewat BIOS. Lalu juga bisa kita pasang ulang pendingin dan pasta thermal. Lalu kita juga bisa melakukan update BIOS ke versi terbaru. Lalu permasalahan yang kedua itu storage yang tidak terbaca. Ya. Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama itu kabel SATA atau power yang tidak terpasang dengan benar. Lalu format partisi yang belum diatur. Lalu mode SATA di BIOS tidak sesuai. Jadi solusinya itu kita cek kabel SATA dan power, lalu masuk ke disk management dan buat volume baru. itu dia sedikit kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih caranya agar PC kita itu tetap bersih, tetap sehat, dan apa aja yang bisa kita lakukan untuk merawat PC. Teknik pemeliharaan dan perbaikan PC mencakup pemeliharaan perangkat keras atau hardware seperti membersihkan debu dari komponen fisik, kipas motherboard, dan menjaga aliran udara seperti perangkat lunak software yang meliputi pembaruan antivirus, membersihkan file sementara, dan mencadangkan data. Perbaikan bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan koneksi, pengaturan dasar hingga mengganti komponen yang rusak jika diperlukan. Pemeliharaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan memastikan kinerja PC tetap optimal. Perawatan perangkat keras hardware membersihkan debu secara berkala. Debu dapat menyebabkan overheating dan merusak komponen. Sedangkan perawatan perangkat lunak software melindungi data penting dari kerusakan sistem atau hardware. Ya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata yang kami ucap, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih.